Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 di semester 2 ini, yang dimana pada kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6, masuk kepada bab ketiga tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Sebelum kita mempelajari materi bab ini, alangkah lebih baik kita berdoa semoga apa yang kita pelajari itu menjadi lebih cepat kalian pahami dan insyaallah lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian lebih cepat paham dan insyaallah ilmunya lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Silakan bagi yang punya LKS buka halaman 28 tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Persepsi ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengoptimalkan peran manusia untuk memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini, sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Atas kelebihan ekonomi Islam tersebut, hampir seluruh negara di dunia saat ini sedang mengkaji dan menerapkan sistem ekonomi Islam yang dipresentasikan dengan pembangunan perbankan syariah dan pusat penelitian dan pengajian ekonomi Islam di negara-negara tersebut termasuk Indonesia. Bisa kalian lihat, ini ada pasar tradisional yang dilakukan biasanya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jual beli antara pedagang ya dengan pembeli. Kemudian yang setelah kita bahas pada bab ini ada dua, yaitu prinsip ekonomi dalam Islam dan yang kedua adalah praktek ekonomi dalam Islam, yang nanti insyaallah akan Bapak bagi dalam 3 video. Kemudian kita masuk kepada bagian pertama, prinsip ekonomi dalam Islam. Yang bagian pertama, pengertian muamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Itu seluruh kegiatan tersebut dinamakan dengan muamalah. Untuk itulah setiap orang pastilah membutuhkan orang lain, tidak terkecuali kita sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar menerapkan muamalah tersebut dengan berpegang teguh pada aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yang dimana dua hal ini adalah pedoman hidup kita. Yang bagian prinsip ekonomi Islam itu seperti apa sih? Beberapa prinsip dalam transaksi ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, transaksi ekonomi yang ada di masyarakat harus sejalan dengan syariat Islam yang berpegang pada Al-Quran dan hadis. Prinsipnya harus seperti itu. Dalam kita berbisnis, dalam kita berdagang, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua adalah transaksi yang tidak bersifat tunai atau piutang harus memiliki penjelasan waktu. Ya, kalau mau hutang harus ada kejelasan pelunasannya harus kapan, ya. Nah, maka itu harus ada kejelasan waktunya. Dan yang C, catatan utang atau proses transaksi ekonomi harus sepengetahuan si pembeli. Maka jangan lupa setiap ada kegiatan hutang dan hutang itu dicatat. Dimana kalau seandainya dicatat, maka kalian bisa menampilkan kepada si pembeli dan pembeli akan merasa yakin, oh tanggal 12 saya berhutang, oh tanggal 20 saya ngutang kemarin. Kalau nggak ada catatannya, tiba-tiba kamu hutangnya 1 juta padahal nggak ada catatannya dan lain-lain, maka itu diharamkan, malah bisa menjadi riba kalau seandainya diganda-gandakan atau diada-adakan. Kemudian yang D, prinsip kejujuran dan dilarang untuk mengurangi takaran. Jadi kita diperintahkan dalam berdagang itu jujur. Kalau 1 liter ya 1 liter. Kalau memang
dalam takaran milinya misalnya 100 mili ya 100 mili, tidak boleh dikurang-kurangi takaran tersebut. Allah berfirman, "Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin." Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang yang merugikan. Surah Asy-Syura ayat 181. Seluruh transaksi ekonomi harus berdasarkan akad yang jelas, tidak samar-samar dan kabur. Dan yang F, transaksi harus dilandaskan prinsip suka-suka sama suka, antaradin dalam bahasa Arabnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu suka memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, jadi dalam bertransaksi itu ada dasar dalam hukum Islam antaradin, yaitu suka sama suka, ridho sama ridho, senang sama senang. Kemudian yang G, seluruh transaksi ekonomi harus terbebas dari riba dengan berbagai macam jenisnya, nggak boleh ada unsur riba. Dan yang terakhir, transaksi harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf dan tidak aniaya. Kemudian yang ketiga, muamalah dan ruang lingkupnya. Jual beli, pengertian jual beli. Jual beli al-bai' menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Adapun menurut istilah berarti tukar menukar barang dengan uang atau barang lainnya disertai ijab kabul dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal atau boleh. Nah, jadi transaksi yang pertama dibahas di sini adalah tentang jual beli, hal-hal yang sering kalian lakukan saat kalian ke warung, saat kalian ke supermarket, saat kalian ke pasar tradisional, ya. Hal ini yang sering kamu lakukan. Bahkan di depan rumah sendiri mungkin bisa jadi terjadinya jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli ini adalah dihalalkan. Rukun dan syarat jual beli dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut, ya, nggak sembarangan jual beli, ya. Adanya penjual dan pembeli, ya jelas ini kalau ada orang berjualan, ada yang menukari, ya. Syaratnya penjualnya ada kriterianya. Syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut. Pertama, penjual dan pembelinya ini adalah balik dewasa, ya, maka itu disahkan. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat. Berarti yang menukarinya bukan orang gila, yang berjualan lain orang gila. Gitu nah, sebagaimana dalam Al-Qur'an, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Dan yang ketiga adalah tidak ada pemborosan, artinya tidak suka membazirkan harta benda. Nah, jadi jangan suka memboroskan sesuatu. Dan yang keempat dilakukan suka sama suka, antaradin tadi, saling rela, yaitu atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dalam berjualan. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antarad. Artinya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Yang B, adanya barang yang diperjualbelikan. Syarat sah barang yang diperjualbelikan itu sebagai berikut. Barang yang diperjualkan adalah suci. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Ya, jadi 4 hal yang haram dan itu enggak suci. Itu adalah khamar, itu enggak suci, bahkan itu haram. Bangkai, apalagi bangkai, ya, benda yang menjijikan itu
itu dijual, itu juga haram. Babi karena diharamkan dalam surah Al-Quran, surah Al-Maidah dan surah Al-Baqarah, maka babi juga diharamkan untuk dimakan, maka untuk dijualnya pun itu diharamkan. Dan yang terakhir adalah patung, karena patung ini mengandung dengan patung yang dimaksud adalah patung sesembahan atau berhala, maka itu juga diharamkan untuk menjual patung untuk disembah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua adalah barang yang dijual itu bermanfaat, ya. Dan yang ketiga, barang itu milik sendiri atau diberi kuasa orang lain, bukan menjual barang orang, ya. Datang ke rumah teman terus jualan di depan rumahnya, itu haram, ya. Yang dijual itu bukan milik sendiri tapi milik orang lain, ya. Itu juga haram karena nggak ada kuasa atas, yaitu izin daripada pemilik yang ampun barang. Hadis Rasulullah, la tabi' ma laysa 'indak, rawahu Ahmad. Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Hadis riwayat Ahmad. Barang yang dijual harus jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Jadi harus jelas. Misalnya membeli buah 1, 2, 3, 4 atau 5, jelas itu. Ya, 5 buting, 3 buting. Enggak boleh misalnya membeli, misalnya saya beli buah sepohonan, sedangkan sepohonan itu enggak jelas. Hari ini buahnya misalnya 50, besoknya tumbuh lagi 1 jadi 51. Karena hal seperti itu tidak memberikan kejelasan, itu hanya taksiran. Jadi harus ada kejelasan. Misalnya 1 lusin itu juga masih jelas, ya. 1 ikat itu juga masih jelas. Tetapi kalau misalnya sesuatu yang masih berbentuk taksiran, timbunan, dan itu enggak kelihatan jumlahnya berapa dan ada potensi satu pohon itu kan bisa tumbuh atau jatuh atau busuk, ya, nggak tahu itu isinya seperti apa, maka itu diharamkan kalau barangnya nggak jelas. Dan yang kelima, barang yang dapat diketahui oleh pihak penjual dan pembeli, baik ada kadarnya, ukuran dan timbangannya, jenisnya, sifatnya maupun harganya. Jadi barang ini harus jelas, ini berjual apa, bertimbang, berkilo, bervolume, ya, atau per wangi dan lain segalanya, itu harus jelas jualnya takarannya apa gitu. Kemudian yang C, alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli, ya. Jadi harus ada alatnya. Zaman sekarang itu bisa disebut dengan uang. Harus ada alat tukar menukar, haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunanya. Secara umum di Indonesia menggunakan uang rupiah. Maka alat tukar ini bisa dijadikan sebagai alat tukar yang senilai dengan harga barang tadi. Dan yang terakhir D, akad, harus ada akad, yaitu ijab kabul antara penjual dan pembeli. Akad nggak cuma dalam pernikahan, ya. Akad itu hal-hal yang biasanya kalian lakukan dalam jual beli. Misalnya bahasa Banjarnya, ya, kalian membeli sesuatu, tukarlah, jual. Itu kata tukar sama jual itu adalah akad. Dan karena dalam Islam ini diwajibkan, maka jangan lupa kalian mengucapkan ijab tersebut dengan kata jual atau tukar. Dalam jual beli, di samping syarat sah di atas, harus ada kesepakatan harta antara penjual dan pembeli, dan harus ada ijab kabul. Ijab adalah ucapan penjual bahwa barang ini saya jual kepadamu dengan harga sekian. Nah, bagus lagi kalau lengkap, ya. Tukarlah 20.000, tukarlah 10.000. Kabul adalah ucapan pembeli bahwa barang itu sudah dibeli dari penjual dengan harga sekian. Yang juallah 15.000. Ya, itu saya tukar 15.000. Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota dan lain sebagainya. Bisa digantikan kalau misalnya pakai nota, maka nota itu sebagai ijab kabul. Ijab kabul dalam bentuk tertulis, bukan secara lisan. Maka saat orang menyerahkan kwitansi, maka tidak ada mengucapkan tukar atau jual, tidak masalah lagi, karena ada sudah bentuk bukti tertulisnya sebagai saksi kalian melakukan jual beli. Kemudian yang ketiga, jual beli yang dilarang dalam Islam.
Jual beli yang dilarang dalam Islam ada berbagai macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, A. Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukunnya. Jadi ada jual beli yang tidak akan sah, ini seperti ini contohnya. Jual beli sistem ijon, yakni jual beli yang belum jelas barangnya. Itu namanya jual beli sistem ijon. Yang dimana seperti tadi, kalau membeli buah satu pohon, ya, maka itu tidak jelas. Membeli beras satu gudang, itu juga tidak jelas, dan langsung dia bayar sekian, padahal isinya mungkin satu gudangnya mungkin cuma 1-2 karung misalnya. Nah, itu nggak jelas, masih meraba-raba, maka itu tidak sah jual belinya. Yang kedua adalah jual beli barang haram, yakni jual beli benda najis kayak tadi, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya, maka itu tidak akan sah. Kemudian yang ketiga, jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir hidup atau mati. Aku tukarina anak sapi ini yang dalam parut mamanya. Nah, itu artinya belum jelas, hidup aja belum keluar lagi kan, dilahirkan aja kan belum, langsung dibeli gitu. Padahal belum tentu anak sapi tadi itu akan hidup, maka ini juga diharamkan. Yang keempat, jual beli sperma, di mana benda yang harus dijual adalah benda yang suci. Sedangkan jual beli sperma atau air mani binatang jantan itu diharamkan juga. Ya, cari bibit binatang jantan, yang dijual adalah spermanya, maka itu juga diharamkan. Kemudian yang B, jual beli sah tapi terlarang. Ada jual beli yang sah tapi terlarang, ya, ini sah aja, cuman ini dimakruhkan oleh orang. Pak, ini akan juga jual belinya sah tetapi akan menimbulkan dosa. Itu jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Misalnya ada paman pentol, ada paman es, mereka berjualan saat dimulai dari azan sholat Jumat sampai selesainya sholat Jumat, maka saat itu ya sekitar setengah jam itu diharamkan. Maka kalian jangan coba-coba ikut-ikutan, baik kalian yang membeli maupun orang yang menjual. Haram keduanya. Bukan cuma orang yang berjualannya saja, tetapi yang membelinya juga haram dan akan menimbulkan dosa. Akan dalam hadis, "Faman lagha fala jum'ata, barang siapa yang berbuat sia-sia maka sama dengan tidak mendapatkan pahala Jumatnya." Ya kan, kalian susah payah ke masjid, tapi karena kalian berbuat lagha, sia-sia pada sholat waktu Jumat, walaupun saat ketika khutbah, itu juga maka tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Alangkah lebih baik kalian tahan diri sampai sholat Jumat berakhir baru kalian jual beli. Ya, jual beli dengan niat untuk ditimbun pada masyarakat membutuhkan, itu juga nggak boleh. Itu diharamkan menimbun barang-barang yang langka, apalagi barang-barang yang produk. Ya, contohnya barang-barang yang misalnya menjual barang yang niatnya ingin menjualnya nanti saat barang langka dan setelah barang naik baru dia jual, ya, maka ini diharamkan. Contohnya misalnya menimbun secara banyak, secara rutin, misalnya barang-barang pokok, misalnya beras, gas LPG misalnya kan yang sekarang agak langka, mereka itu bahkan ditangkap oleh para polisi kalau seandainya ketahuan menimbun gas, yang dimana barang ini harusnya dipakai langsung oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan kelangkaan akan benda tersebut. Dalam Islam dilarang, bahkan di hukum di Indonesia juga melarang, ya. Dan yang ketiga, membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Dalam artian ini adalah orang-orang seperti orang-orang yang ingin merampok, ya. Ini orang yang merampok, ada orang berjualan dipaksa barang itu dijual, ya, seperti orang rentenir, seperti orang perampok, dia paksa jualnya dengan harga sekian yang lebih murah di pinggir jalan, ya, sehingga orang itu terpaksa menjualnya dengan ancaman dan lain-lain, maka ini sah, ya.
kalau dengan paksaan maka itu akan menimbulkan dosa. Dan yang keempat, membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Misalnya barang ini masih ditawar orang, terus tiba-tiba orang langsung membeli dengan harga yang lebih mahal, tetapi itu masih dalam tawaran orang lain, maksudnya dalam tampahan orang lain, maka itu diharamkan. Maka penjual pun harus berusaha menahan agar mengatakan kalau barang ini sudah ditawar orang lain. Nah, kecuali orang itu sudah memang nggak ada niat mau membeli, ya. Misalnya katanya uangnya ketinggalan, misalnya saya beli nanti sepulang sekolah ini atau sepulang dari kerja ini langsung saya beli katanya. Atau sekarang saya ke rumah dulu, saya mau mengambil ke rumah, saya mengambil uang, ya. Setelah itu tiba-tiba ada orang datang mau membeli, dia beli, maka itu haram. Maka penjual wajib menjaga agar barang itu nggak boleh dibeli oleh orang lain karena sudah ditawar orang lain. Kemudian yang kelima, jual beli dengan mengurangi timbangan, takaran dan ukuran, ya. Yang seliter dikurang pada seliter, ya. Yang minyak 1 liter atau 1 botol dikurang pada 1 botol, ya. Beras 1 liter dikurang pada 1 liter, ya. Dan lain-lain. Maka itu nggak boleh, sah saja tetapi jadi terlarang. Kemudian yang terakhir, jual beli dengan cara menipu, ya. Dengan cara menipu ini adalah melakukan penipuan seperti tadi halnya mengurangi timbangan, itu termasuk menipu, ya. Dia jual 2 liter ternyata dapatnya cuma 1 liter, itu juga penipuan. Kemudian yang berikutnya ada khiyar, ya. Setelah jual beli ada khiyar. Khiyar ini adalah kegiatan setelah adanya jual beli. Khiyar secara bahasa artinya memilih atau pilihan. Menurut istilah, khiyar adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Khiyar dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah khiyar di mana penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih dalam satu tempat. Rasulullah pernah bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. 2 orang yang berjual beli boleh memilih meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jadi kalau misalnya dalam satu majelis, dalam satu pertemuan, masih di warung nih, sudah tertukar, sudah dijual, pas itu keluar, ini kayaknya duit gasan beli bensin nggak cukup nih, kayaknya kada jadi aja nih nukar mie misalnya. Kalau nukar mie ini dikurangi akhirnya barang yang dibeli, mie yang nggak jadi minta balikin uang. Selama dalam satu warung, ya, setelah dia berpikir-pikir memang uangnya nggak cukup, dan atau dia berpikir-pikir memang nggak diperlukan barang ini, mau nggak jadi, boleh memilih untuk membatalkan jual belinya. Walaupun sudah tutup jual beli tadi, sudah jual cil tukar cil, tapi masih dalam satu warung, ya, atau dalam satu toko atau dalam satu pasar, maka dia boleh membatalkannya. Itu namanya khiyar majelis, khiyar dalam satu pertemuan. Nah, kemudian yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat oleh penjual dan pembeli. Khiyar syarat paling lama 3 hari 3 malam. Rasulullah pernah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin harus memenuhi persyaratan yang telah mereka buat. Jadi gini, misalnya ada jual beli, ya, dia menjual sesuatu yang katanya ini masih dalam bentuk kemasan. Katanya kalau seandainya telur ini pasti masih baik, pasti masih bagus, pasti masih segar. Tetapi karena dalam kemasan, artinya telur ini masih dalam bentuk telur, ya, maka ada khiyar syarat. Selama paling lama 3 hari boleh membalikin kalau seandainya telur itu ternyata di dalamnya busuk, ya. Maka itu disebut dengan khiyar syarat, memberikan syarat paling lama 3 hari 3 malam. Lewat 3 hari 3 malam artinya memang karena telur itu kebetulan busuk di hari ketiga atau ke hari kedua misalnya. Nah, jadi benda-benda yang seperti ini boleh disyaratkan walaupun sudah meninggalkan majelis, walaupun meninggalkan toko, sudah sampai rumah, imbah mau ceplok telur, oh ternyata busuk gitu, maka boleh menuntut balik, dipoto misalnya, nah ini buruk misalnya,
atau dicium memang busuk gitu. Sampaikan atau dimasukkan dalam plastik, ditampaikan, oh ini baru pagi tadi saya beli, kenapa ternyata telurnya busuk, mau dibalikin atau mau diganti dengan yang lain atau diganti dengan uang, maka itu boleh. Itu namanya khiyar syarat. Dan yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar aibi adalah khiyar di mana pembeli boleh membalikan barang yang dibeli apabila barang itu memiliki cacat yang mengurangi kualitas barangnya. Rasulullah pernah bersabda, al-muslimu akhul muslimi wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Artinya, sesama muslim itu bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain padahal pada barang tersebut terdapat aib, cacat, melainkan dia harus menjelaskan kecacatannya itu. Jadi seandainya dia menjual sesuatu ternyata ada cacatnya, misalnya menjual sapi atau menjual kambing, ternyata dia punya kelumpuhan, dia punya kaki yang terpotong, dia punya kaki yang patah, nggak dia jelaskan langsung dia jual, ya, maka kalau seandainya sampai rumah baru ketahuan aibnya ini dan nggak dijelaskan waktu dibeli, maka dia boleh membalikin. Namanya khiyar aibi, ya, memilih karena ada aib, ada kecacatan, ya. Maka dia menuntut, ini kenapa kambingnya kakinya putus, kenapa kakinya patah, kenapa kakinya cacat, ya. Maka dia boleh membatalkan dagangan ini kalau seandainya memang dari awal nggak ada dijelaskan kalau ada kecacatan dengan kambing ini, ya. Maka ini diperbolehkan, namanya khiyar aibi. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Silakan kalian kerjakan tugas samping ini. Nanti insya Allah kita sambung pertemuan berikutnya tentang riba pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk menunjukkan kalian hadir pada pertemuan ini. Mungkin ini masalah ini agak rumit, silahkan juga kalian komen di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, insya Allah nanti Bapak jawab pada episode berikutnya, pada video pertemuan berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanya, silahkan komen aja di komentar. Kalau ada tentang terkait jual beli ini, karena jual beli ini sangat penting dan sering kalian lakukan, pasti kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tiap hari pasti ada. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.